Bayangkan sebuah kebun yang tidak perlu disiram setiap hari. Tidak ada selang air, tidak ada pompa, tidak ada penyiraman pagi dan sore. Namun anehnya, tanaman di kebun ini tetap tumbuh subur, hijau, bahkan selama puluhan tahun. Dan lebih anehnya lagi, kebun seperti ini sebenarnya sudah digunakan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Tapi sekarang, justru hampir tidak ada orang yang mengingatnya. Padahal, metode ini bisa membuat kebun menyiram dirinya sendiri hingga 20 tahun. Perpanjangan sekarang, kenapa cara sederhana ini justru dilupakan? Dan apakah kita bisa menggunakannya kembali hari ini? Pada video kali ini, kita akan membongkar rahasia kebun malas yang sebenarnya sangat cerdas. Kalau kita tanya kepada hampir semua orang yang berkebun, biasanya keluhannya hampir sama. Tanamannya mati karena lupa disiram, atau capek harus menyiram setiap hari. Atau yang paling sering lagi, kalau saya pergi beberapa hari saja, tanaman langsung kering. Banyak orang akhirnya berpikir bahwa berkebun itu pekerjaan yang melelahkan, harus menyiram, harus memberi pupuk, harus memperbaiki tanah. Padahal sebenarnya alam tidak bekerja seperti itu. Coba kita lihat hutan. Tidak ada yang menyiram pohon di hutan setiap hari. Tidak ada orang yang memberi pupuk setiap minggu. Tidak ada orang yang menggemburkan tanah. Namun pohon di hutan bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Kenapa bisa begitu? Karena alam memiliki sistem yang membuat tanah menyimpan air sendiri. Air hujan tidak langsung hilang. Air disimpan di dalam tanah, lalu dilepaskan perlahan ke akar tanaman. Dengan kata lain, alam sebenarnya sudah membuat sistem penyiraman otomatis sejak jutaan tahun lalu. Masalahnya dalam pertanian modern, kita sering menghancurkan sistem itu. Tanah dicangkul terlalu sering, permukaan tanah dibiarkan terbuka, air hujan langsung menguap. Dan pada akhirnya, tanaman menjadi tergantung pada penyiraman manusia. Namun menariknya, ada beberapa teknik berkebun lama yang mencoba meniru cara kerja alam ini. Salah satunya adalah kebun yang bisa menyiram dirinya sendiri selama puluhan tahun. Sebelum kita membahas metode ini, ada satu kesalahan besar yang hampir selalu terjadi di kebun rumah. Kesalahan itu adalah tanah dibiarkan telanjang. Banyak orang berpikir tanah yang bagus adalah tanah yang bersih tanpa penutup. Padahal kenyataannya, tanah yang terbuka adalah tanah yang cepat kehilangan air. Begini prosesnya. Ketika matahari menyinari tanah kosong, panas langsung mengenai permukaan tanah. Air di dalam tanah mulai menguap dengan sangat cepat. Dan dalam beberapa jam saja, lapisan atas tanah sudah mulai mengering, lalu retak, lalu keras. Dan ketika panas sudah keras, akar tanaman menjadi sulit berkembang. Air hujan juga tidak bisa meresap dengan baik. Air hanya mengalir di permukaan dan hilang begitu saja. Inilah yang menyebabkan banyak kebun harus disiram setiap hari. Padahal jika tanah mampu menyimpan air lebih lama, penyiraman bisa dikurangi drastis. Dan disinilah kita mulai masuk ke konsep kebun yang sangat menarik. Kebun yang sering disebut oleh para praktisi permakultur sebagai kebun malas. Tapi sebenarnya bukan malas, justru sangat cerdas. Konsep kebun ini sebenarnya sederhana. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat tanah menjadi seperti spons besar. Spons yang mampu menyerap air hujan, menyimpannya, lalu melepaskannya perlahan kepada tanaman. Ada beberapa teknik yang digunakan, misalnya menutup tanah dengan bahan organik, membuat lapisan kompos alami, dan yang paling menarik, mengubur bahan organik besar di dalam tanah. Metode ini sebenarnya sudah digunakan oleh masyarakat kuno di berbagai tempat. Di Eropa, ada teknik yang disebut sebagai hugelkultur. Di beberapa daerah Asia, petani juga mengubur kayu atau batang pohon di bawah tanah. Tujuannya sama, yaitu menciptakan reservoir air alami di dalam tanah. Kayu yang terkubur di dalam tanah akan menyerap air seperti spons. Ketika musim hujan, kayu menyimpan air, dan ketika musim kemarau, kayu melepaskan air secara perlahan. Proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Dan yang paling menarik, selama kayu tersebut perlahan membusuk, ia juga berubah menjadi sumber nutrisi alami bagi tanaman. Dengan kata lain, satu sistem sederhana ini bisa memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu menyimpan air dan menyuburkan tanah. Tapi apakah benar metode ini bisa bertahan sampai 20 tahun? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita perlu melihat bagaimana sistem ini dibuat. Mari kita bayangkan, kita ingin membuat kebun seperti ini di rumah. Langkah pertama adalah menentukan lokasi bedengan. Biasanya dibuat selebar sekitar 1 hingga 1,5 meter agar mudah dijangkau dari kedua sisi. Setelah itu, kita mulai menggali tanah. Tidak perlu terlalu dalam, sekitar 30-50 cm sudah cukup. Lubang ini nantinya akan menjadi tempat menyimpan bahan organik. Lalu langkah berikutnya, kita mulai mengisi lubang tersebut dengan kayu tua atau batang pohon. Tidak harus kayu yang bagus, justru kayu yang sudah setengah lapuk lebih baik. Batang bambu tua juga bisa digunakan, cabang pohon yang sudah mati juga sangat bagus. Kenapa?
karena kayu-kayu ini memiliki struktur serat yang mampu menyerap air dalam jumlah besar. Setelah lapisan kayu dimasukkan, kita tambahkan bahan organik lain, misalnya daun kering, rumput potong, jerami, atau sisa sayuran dapur. Lapisan ini akan mulai terurai perlahan di dalam tanah. Selama proses pembusukan ini, mikroorganisme tanah akan berkembang. Cacing tanah mulai datang, dan tanah perlahan berubah menjadi tanah hidup. Setelah itu, kita tutup semuanya dengan tanah yang tadi digali. Di atasnya, kita bisa menambahkan lapisan mulsa, misalnya jerami atau daun kering. Lapisan mulsa ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Sekarang beddingan sudah siap, dan inilah bagian yang menarik. Ketika hujan turun, air akan meresap ke dalam tanah. Kayu yang terkubur akan menyerap air tersebut, lalu selama berminggu-minggu setelahnya, kayu akan melepaskan air sedikit demi sedikit. Tanaman yang tumbuh di atasnya akan mendapatkan air dari bawah tanah, seolah-olah tanah tersebut memiliki sistem irigasi tersembunyi. Namun yang terjadi setelah beberapa bulan, seringkali lebih mengejutkan lagi. Banyak orang yang pertama kali mencoba metode ini awalnya merasa ragu. Mereka berpikir, benarkah kayu di dalam tanah bisa membantu tanaman? Namun setelah beberapa bulan, sesuatu yang tidak diduga sering terjadi. Tanaman di beddingan ini sering tumbuh lebih besar dibanding beddingan biasa. Daunnya lebih hijau, pertumbuhannya lebih cepat, dan lebih menarik, tanahnya tetap lembab bahkan ketika kebun lain mulai kering. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ternyata cukup menarik dan sedikit berkaitan dengan cara kerja hutan alami. Namun sebelum kita membahas bagian itu, ada satu fakta yang sering membuat banyak orang benar-benar terkejut. Beberapa kebun dengan sistem ini masih tetap produktif bahkan setelah 15 hingga 20 tahun, tanpa perlu menggali lubang, tanpa perlu mengganti sistemnya. Apakah itu bisa terjadi? Di bagian berikutnya, kita akan membahas rahasia sebenarnya dari kebun melas ini. Dan mungkin setelah mengetahui rahasianya, Anda akan melihat tanah kebun dengan cara yang benar-benar berbeda. Sekarang kita bayangkan sesuatu. Di bawah permukaan tanah kebun tadi, terkubur potongan kayu, ranting, daun kering, dan berbagai bahan organik lainnya. Awalnya mungkin terlihat seperti tumpukan sampah kebun biasa. Namun setelah beberapa bulan, sesuatu mulai berubah. Kayu yang awalnya keras perlahan mulai menyerap air hujan. Serat-serat di dalam kayu bekerja seperti spons alami, air tidak langsung hilang. Ia tersimpan di dalam jaringan kayu. Ketika tanah mulai mengering, air dari kayu ini dilepaskan perlahan. Bukan sekaligus, bukan banjir, tapi sedikit demi sedikit. Cukup untuk menjaga akar tanaman tetap lembab. Yang menarik, proses ini tidak hanya berlangsung beberapa minggu, ia bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena kayu yang terkubur di dalam tanah membusuk sangat lambat. Semakin lama kayu itu membusuk, semakin banyak rongga kecil terbentuk di dalam tanah. Dan rongga-rongga inilah yang menjadi tempat penyimpanan air alami. Dengan kata lain, tanah tersebut perlahan berubah menjadi reservoir air bawah tanah. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita sering berpikir air hanya ada di permukaan tanah. Padahal sebenarnya air terbaik untuk tanaman sering justru berada di dalam tanah. Namun ada satu hal yang lebih menarik lagi. Ketika kayu dan bahan organik itu mulai terurai, mereka tidak hanya menyimpan air. Mereka juga mulai memberi makan tanah. Dan disinilah kita mulai masuk ke dunia yang jarang dibicarakan, yaitu dunia mikroorganisme tanah. Jika kita mengambil segenggam tanah yang sehat, di dalamnya sebenarnya hidup miliaran makhluk kecil. Ada bakteri, ada jamur, ada nematoda, ada cacing kecil, ada mikroba yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh ilmuwan. Semua makhluk kecil ini bekerja tanpa kita sadari. Mereka memecah daun, mereka memecah kayu, mereka memecah bahan organik. Dan dari proses itulah, mereka menghasilkan nutrisi yang sangat dibutuhkan tanaman. Jadi ketika kita mengubur kayu dan daun di dalam tanah, kita sebenarnya sedang membuat rumah bagi kehidupan tanah. Semakin banyak kehidupan di dalam tanah, semakin sehat tanaman yang tumbuh di atasnya. Inilah alasan mengapa kebun dengan sistem ini sering terlihat lebih hijau dan lebih subur. Bukan karena pupuk kimia, bukan karena penyiraman alami, tapi karena tanahnya hidup. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Beberapa kebun dengan sistem ini ternyata bisa bertahan belasan hingga puluhan tahun, tanpa perlu digali lubang, tanpa perlu memperbaiki setiap musim. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menarik. Kalau metode ini begitu efektif, kenapa anggur tidak pernah diajarkan di pertanian modern? Untuk menjawab itu, kita harus melihat sedikit ke belakang, ke masa ketika manusia pertama kali mulai bertani. Ratusan tahun yang lalu, petani tidak memiliki pompa air, tidak ada selang plastik, tidak ada sistem irigasi modern. Namun, mereka tetap bisa menanam makanan,
dan bahkan menghasilkan panen besar. Bagaimana caranya? Mereka belajar mengikuti cara kerja alam. Misalnya di beberapa daerah pegunungan Eropa, petani membuat bedengan tinggi yang berisi kayu dan bahan organik. Teknik ini sekarang dikenal sebagai Google Culture. Bedengan ini bisa menyimpan air dari hujan musim dingin. Lalu ketika musim panas datang, air tersebut masih tersimpan di dalam tanah. Tanaman tetap bisa tumbuh tanpa banyak penyiraman. Di beberapa daerah Asia, petani juga sering menimbun batang pohon atau bambu di bawah lahan tanam. Tujuannya sama, yaitu membuat tanah mampu menyimpan air lebih lama. Bahkan di beberapa daerah tropis, petani tradisional sengaja menumpuk daun kering sangat tebal di kebun mereka. Lapisan ini bisa mencapai 20-30 cm. Lapisan daun ini menjaga tanah tetap lembab sepanjang tahun. Tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sedang membuat sistem penyiraman alami. Namun seiring berkembangnya teknologi pertanian, banyak metode lama ini mulai ditinggalkan. Petani mulai menggunakan irigasi buatan, pupuk kimia, dan pengolahan tanah intensif. Semua terlihat lebih cepat, lebih praktis. Namun, ada satu hal yang perlahan menghilang, yaitu keseimbangan alami tanah. Beberapa tahun lalu, seorang tukang kebun mencoba eksperimen sederhana. Ia membuat 2 bedengan. Bedengan pertama dibuat seperti biasa. Tanah digemburkan, tanaman ditanam, lalu disiram setiap hari. Lalu bedengan kedua dibuat dengan metode kebun malas. Di dalam tanahnya dikubur kayu dan bahan organik, lalu ditutup dengan mulsa tebal. Awalnya, kedua bedengan terlihat sama, tanamannya tumbuh normal. Namun setelah beberapa minggu, perbedaan mulai terlihat. Ketika cuaca panas datang, tanah di bedengan biasa mulai kering. Ia harus disiram hampir setiap hari. Sedangkan bedengan kedua, tanahnya masih terasa lembab ketika digali sedikit. Bahkan setelah beberapa hari tanpa hujan, beberapa bulan kemudian, perbedaannya semakin jelas. Tanaman di bedengan kedua tumbuh lebih besar dan lebih hijau. Dan yang paling mengejutkan, jumlah penyiraman yang dibutuhkan hampir setengahnya. Namun cerita sebenarnya belum selesai, karena setelah 1 tahun, sesuatu yang lebih menarik terjadi. Tanah di bedengan kedua berubah menjadi tanah yang sangat gembur. Cacing tanah mulai bermunculan, dan ketika digali sedikit, tanah terasa seperti spons lembab. Inilah tanda bahwa sistem penyimpanan air alami mulai terbentuk. Dan dari sinilah muncul ide besar. Bagaimana jika metode ini dibuat lebih besar dan lebih permanen? Kabar baiknya, metode ini tidak harus dibuat di lahan besar. Bahkan di kebun rumah kecil pun bisa dibuat. Langkahnya cukup sederhana. Yang pertama, buat bedengan tanam. Yang kedua, kubur bahan organik di dalam tanah. Lalu yang ketiga, tutup tanah dengan mulsa tebal. Mulsa bisa berupa jerami, daun kering, sekam padi, dan rumput kering. Lapisan mulsa ini sangat penting karena ia berfungsi seperti selimut bagi tanah. Selimut ini menjaga tanah dari panas matahari, mengurangi penguapan air, dan menjadi makanan bagi mikroorganisme. Dengan kombinasi ini, tanah akan mulai berubah perlahan tapi pasti. Setelah beberapa bulan, Anda mungkin akan menyadari sesuatu yang sangat menarik. Anda tidak perlu lagi menyiram kebun sesering sebelumnya. Ada satu fakta menarik tentang tanah. Tanah yang kaya bahan organik mampu menyimpan air hingga 5 kali lebih banyak dibanding tanah miskin organik. Artinya, semakin banyak bahan organik di dalam tanah, semakin sedikit air yang hilang. Inilah rahasia yang sering digunakan dalam pertanian regeneratif modern. Alih-alih mengandalkan irigasi terus-menerus, mereka fokus memperbaiki struktur tanah. Ketika tanah sehat, air akan tersimpan dengan sendirinya. Tanaman menjadi lebih tahan kekeringan dan pekerjaan berkebun menjadi jauh lebih ringan. Jadi jika kita kembali ke pertanyaan awal, apakah kebun benar-benar bisa menyiram dirinya sendiri selama 20 tahun? Jawabannya bukan karena ada teknologi rahasia, bukan karena alat mahal, tapi karena kita meniru cara kerja alam. Dengan menyimpan bahan organik di dalam tanah, kita menciptakan reservoir air alami. Dengan menutup tanah menggunakan mulsa, kita menjaga air tetap berada di dalam tanah. Dengan memberi ruang bagi kehidupan mikroba, kita membuat tanah terus memperbaiki dirinya sendiri. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling menarik dari kebun malas ini. Kadang, cara terbaik untuk berkebun bukanlah bekerja lebih keras, tapi justru bekerja lebih cerdas dengan alam. Dan mungkin setelah menonton video ini, ketika Anda melihat tumpukan daun kering atau ranting pohon, Anda tidak lagi melihatnya sebagai sampah, melainkan sebagai awal dari kebun yang bisa menyiram dirinya sendiri.